Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya semuanya dimanapun saudara berada. Sekarang saya percaya penyertaan Tuhan selalu ajaib dan selalu beserta kita dan juga keluarga kita dimanapun kita berada. Kita akan belajar lagi firman Tuhan pada hari ini. Tapi mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan sesuatu yang baik buat Tuhan. Mari kita fokus sebentar buat Tuhan kita. Murada pasti kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiamu Bapa, buat pertolonganmu, buat kebaikanmu Tuhan, buat kebesaranmu Bapa. Kami bersyukur, say thank you Lord. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. 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 Haleluya, haleluya, saya
cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati
Bapa, terima kasih Tuhan buat Kau yang lebih dahulu telah mencintai kami dan telah membuktikan cinta-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu melekat pada hati-Mu. Roh Kudus, ubah hati kami supaya kami makin juga mencintai Tuhan, cintai Engkau ya Yesus. Thank you Bapa. Sebentar kami mau belajar firman. Urapi lidah bibir hamba-Mu supaya ada kata-kata baru yang boleh keluar. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu. Berikan pengertian and guard the mind dari semua yang mendengarkan Tuhan, supaya kami beroleh hikmat dan kami beroleh berkat daripada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Nah, mari saudara kita siapkan kitab suci kita. Mari kita buka 2 Samuel pasal yang ke-13 ya. 2 Samuel pasal yang ke-13. Ini adalah satu cerita yang sangat menarik sekali saudara. Jadi saya mau suggest untuk kita baca sampai habis. Nanti kita percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada kita. 2 Samuel pasal yang ke-13. Amnon dan Tamar. Amnon ini paling besar ya, anak paling besar dari Daud. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik yang cantik namanya Tamar. Amnon bin Daud juga jatuh cinta kepadanya ya. Jadi Tamar itu setengah adiknya Amnon dari ibu yang berbeda. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Saudara, bayangkan seorang anak sulung, seorang Raja Daud. Karakternya, mentalnya, pribadinya, saudara sudah bisa lihat orangnya seperti apa. Sakit-sakitan karena kalau zaman sekarang bahasanya itu bucin, saudara. Ya, perkara cinta yang gak cuma cinta, tapi ada nafsu juga, saudara, sampai jatuh sakit. Tidak berdaya saudaranya itu. Sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Jadi Amnon kelihatan karakternya mungkin penggila perempuan dan hatinya memang nggak kudus, saudara. Sehingga tertulis di sini dia itu stres karena dia nggak bisa ngapa-ngapain si Tamar. Ya, memang sudah ada niat jahat di dalam hatinya Amnon. Kalau saya melihat seorang anak punya hati yang begini, nggak beres, saudara, karakternya. Pertanyaan saya nomor 1 selalu, di mana orang tuanya? Betul? Di mana papa mamanya? Mungkin mamanya saya singkirkan ya saudara. Di mana papanya? Kenapa anaknya bisa jadi seperti ini? Itu tanda tanya nomor 1 ya. Bukan artinya papanya nggak ngapa-ngapain juga loh saudara ya. Tapi tanda tanya nomor 1 selalu itu. Makanya sebagai kita orang yang sudah punya anak saudara. Saudara yang sudah menyandang gelar anugerah yang diberikan Tuhan yang namanya seorang bapak. Kalau anak kita ada sesuatu yang gak beres, kita harus tahu, gak boleh gak tahu. Yang kedua, apabila anak kita ada error, ya gunakan kesempatan itu untuk introspeksi diri. Karena lewat suatu masalah, lewat suatu kejadian, pasti Tuhan itu firman-Nya atau tegurannya seperti pedang bermata dua, kedua arah. Ya,
Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab. Jadi dia udah, kalau saya boleh dalam tanda kutip ya saudara ya, hatinya nggak bersih ya, ada kebejatan di dalam dirinya. Nah, dia punya sahabat nama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Ya, jadi sahabatnya ya itu sepupunya dia ya. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Nah, stop dulu sampai sini. Cerdik baik, tapi cerdiknya ke arah mana? Betul? Setiap orang mungkin dianugerahi kepintaran, kecerdikan. Tapi hatilah atau karakterlah, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan lah yang menentukan kecerdikannya lari kemana. Sama seperti peluru, saudara, seperti pistol. Saudara diberikan kecerdikan, talenta yang hebat, tapi percuma kalau nembaknya sembarangan, arahnya nggak jelas, betul? Nah, ayat 4, katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi?" Aduh, ternyata setiap pagi, saudara, si Amnon stres gara-gara Tamar. "Tidaklah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta sama Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu. Tapi ada menggebu-gebu di dalam hatiku, rasanya aku pengen nafsu sama dia." Ayat 5, lalu berkatalah Yonadab kepadanya. Dari sini Yonadab udah harusnya seorang yang cerdik, yang tahu bahwa dia jatuh cinta kepada saudaranya, adiknya sendiri. Itu adalah sesuatu yang tabu dan bisa menimbulkan masalah. Tapi sama Yonadab diterusin aja, ini orang cerdik tapi sama bejatnya ternyata. "Berbaringlah," katanya begini, "kamu berbaringlah di tempat tidur dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.'" Jadi seorang yang cerdik ini mengencourage Amnon untuk berbohong, untuk bersiasat yang gak baik. "Apabila ia menyediakan makanan di depanku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Jadi Yonadab cuman kasih cara untuk Amnon melakukan apa yang diinginkan hatinya. Nah, keinginan hati ini sangat bahaya, saudara. Keinginan hatinya kalau jelek, saudara, ada kesempatan sekecil apapun, pasti jalanan sempit juga menjadi jalanan yang terbuka lebar. Ya, sampai di sini kita udah banyak melihat makna di dalam firman Tuhan. Tuhan sudah menyebutkan tentang persahabatan, Tuhan sudah menyebutkan tentang hati, betul? Ya. Dan Tuhan juga sudah menyebutkan tentang the absence of a father. Di mana Daud sampai sini? Ayat 6. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon, kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya, kemudian dibakarnya kue itu. Saudara, kalau cuma mau kue, banyak pelayan yang juga bisa menyediakan. Saya nggak ngerti kenapa Daud tidak berpikir lebih panjang. Kenapa permintaannya seperti itu? Entah cuek, atau entah dia memanjakan Amnon. Ya betul, 2 hal yang kita bisa belajar sebagai seorang orang tua. Cuek dan juga hal memanjakan. Ya, itu udah warning di sini. Ayat 9. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon, tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar supaya aku memakannya dari tanganmu." Lalu Tamar mengambil kue yang disediakan itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel." Artinya, itu lebih bejat dari binatang. Apalagi kamu seorang anak raja, janganlah berbuat noda seperti itu.
Dan aku, kemanakah kubawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicara dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Jadi dia udah bilang pakai cara yang betul. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah ya, lalu tidur dengan dia. Saudara, saya nggak habis pikir dari seorang yang disertai Tuhan, tapi keluarganya bisa seperti ini. Memperkosa adiknya sendiri. Ya, bejatnya itu keterlaluan. Kenapa bisa sampai seperti itu, saudara? Satu hal yang saya temukan, kenapa Amnon bisa arahnya kok ke situ, ke seksual, ke dosa-dosa seksual. Karena saya yakin bahwa selain dia tidak menjaga kehidupannya, dia melihat bapaknya juga menikahi begitu banyak perempuan. Kalau saudara tahu di pasal-pasal yang sebelumnya saya selalu bilang bahwa Daud seorang raja yang luar biasa, tapi Daud juga melanggar perintah Tuhan untuk menikahi banyak perempuan. Dan saya yakin bahwa anak pasti akan melihat dari orang tuanya, ya. Karena itu saya selalu ingatkan kepada kita bahwa generasi selanjutnya, keturunan kita melihat, belajar dari melihat. Sedangkan kita mengajar dari melakukan. Daud melakukan, dan generasi kita belajar daripada melihat. Ayat 15, kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnyalah orang muda yang melayani dia, katanya, suruhlah perempuan ini pergi daripadaku dan kuncilah pintu di belakangnya. Ternyata jatuh cintanya hanya karena nafsu. Setelah dilampiaskan, maka sudah hilang begitu aja. Ayat 18, gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaian baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom. Di sini saya juga udah notice lagi, saudara. Absalom lagi ya, mestinya bapaknya. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri, sehingga ketika segala perkara itu didengar Raja Saud, sangat marahlah dia. Percuma mau marah sekarang. Seharusnya dari dulu marah melihat anaknya udah besar jadi orang yang kayak begini. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang jahat maupun tentang yang baik. Tapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Sampai ayat 22 kita lihat bahwa rumah tangga Daud hancur lebur, gak karuan. Seorang raja yang selalu menang perang, yang dikelilingi panglima-panglima yang kuat, tapi juga dikelilingi oleh dendam kusumat antara anak-anaknya sendiri. Bisa jadi seorang raja yang hebat, tapi belum tentu bisa jadi seorang ayah yang hebat. Yang mana yang lebih dulu, saudara? Saudara lebih hebat di pelayanan atau lebih hebat di rumah? Saudara lebih hebat di kantor apa lebih hebat di rumah? Buat apa kita ditepuk tanganin di kantor? Buat apa saudara masuk TV? Buat apa saudara masuk koran, masuk news? Wah, hebat sih ini, dia bisa begini begitu. Tapi begitu saudara pulang, tidak ada yang merayakan keberhasilan saudara. Buat apa di pelayanan kita begitu hebat? Bisa loh dipakai Tuhan.
Tanganmu bisa diurapi Tuhan, doain orang sembuh. Tapi di rumah, anak-anakmu semua sakit. Bukan sakit badan ya, maksud saya. Tapi saudara mengerti apa yang saya katakan. Di sini Tuhan mau bilang bahwa utamakan keluarga kita. Buat apa semua glory, semua kehebatan, semua pencapaian, kalau keluarga menjadi seperti ini? Kalau saudara mendengar Bible study kali ini, dan saudara ada yang mengetuk di dalam hatimu, mulailah ubah prioritasmu untuk ngurusin keluarga lebih daripada hal-hal sekuler, hal-hal kerjaan, hal-hal pelayanan bahkan. Mulailah perhatikan istrimu kembali, anak-anakmu. Mulailah bangun hubungan. Apalagi bapak-bapak itu cuek ya. Ya, ini satu pelajaran yang sangat penting. Mari kita habisin dulu saudara. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba, kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Jadi festival. Tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi supaya kami jangan menyusahin engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tapi raja menjawab, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkanlah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, perhatikan. Apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka kamu harus membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkan kepadamu, kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Nah, 2 tahun masih nyimpen dendam ternyata saudara. 29, orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Mereka masih di tengah jalan, ketika kabar sampai kepada demikian, Absalom telah membunuh semua anak raja, tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Lalu bangunlah raja, dikoyakannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Maka berbicaralah Yonadab anak Simea kakak Daud, katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda anak-anak raja itu telah dibunuh, hanya Amnon yang mati. Sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom sejak Amnon memperkosa Tamar adiknya. Saudara, ternyata pemerkosaan ini nggak diurusin sama Daud. 2 tahun dibiarin aja sama Daud. Saya nggak ngerti apa yang terjadi dengan Daud. Seseorang yang selalu ingat tanya Tuhan. Seseorang yang di pasal-pasal sebelumnya kita bisa amazed, kita bisa luar biasa sama cerita Daud. Tapi anaknya memperkosa adiknya sendiri sama Daud, nggak diapa-apain saudara. Sehingga Absalom menjadi semakin pahit dan merencanakan pembunuhan. Jadi janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya bahwa semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri. Ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangnya, maka terlihat olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Berkatalah Yonadab kepada raja, lihat anak-anak raja datang, benar seperti hambamu ini. Baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja semua pegawainya menangis dengan amat keras. Absalom telah melarikan diri, telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Daud ini rasanya cuma bisa berduka cita aja ya. Dia tidak bisa mengambil keputusan yang tegas harus beresin rumah tangganya. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak marah lagi terhadap Absalom sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Nah, saudara, nomor 1, hati kita itu sedang diperbaiki sama Tuhan. Sanctification. Hati kita itu kalau nggak dijaga, kita nggak tertanam di dalam gereja. Kalau kita nggak baca ini, kalau kita nggak dikelilingi orang-orang yang benar, saudara. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang bejat dan kelilingi penjahat-penjahat, saudara,
maka gampang iblis menggunakan orang-orang tersebut untuk mengeluarkan isi hati kita yang jahat menjadi sebuah tindakan. Sama persis kayak ini. Karena itu, number one, siapa orang yang ada di kiri kanan saudara sekarang? Karena orang-orang tersebut yang bisa meredam keinginan jahat. Tapi orang-orang tersebut kalau salah, juga orang-orang tersebut bisa amplify keinginan jahat dalam hati. John Maxwell pernah berkata, kamu tunjukkan orang di kiri kanan, aku bilangin masa depanmu seperti apa. Itu betul, saudara. Tidak ada masa depan yang baik daripada seseorang yang berkumpul bergaul di kelilingan orang pemfitnah, orang jahat, dan orang bejat. Kalau Tuhan gak selamatkan dia dan tanam di dalam gerejanya dan tanam di dalam firman-Nya, maka amburadul masa depannya. Perhatikan siapa orang di kiri kanan kita, saudara. Kalau saudara lihat secara garis besar, secara high level, kenapa bisa terjadi pertikaian sampai begini? Gila, perempuan gak bisa tahan nafsu, hatinya bejat, punya teman bejat, saudara ya. Terus perkosa adiknya sendiri, yang gak diurusin perkara ini. Absalom bunuh adiknya. Nanti kalau saudara baca terus, Absalom ini ujung-ujungnya kudeta, mau matiin Daud. Semua ini bisa terjadi, saudara. Kalau menurut saya, karena hilangnya sosok seorang bapak di rumah tangga. Daud cuma memerankan seorang sosok raja di dalam bangsa Israel. Tapi dia tidak sadar ada satu yang lebih penting lagi setelah dia sukses. Bahwa harus mengambil peran seorang papa. Karena anak-anaknya lah yang nanti akan memerintah kerajaannya, bukan? Keturunannya lah yang akan memerintah. The absence of David as a father is a critical mistake. Ya. Kalau saudara lihat krisis-krisis yang terjadi sekarang. Kalau saudara lihat statistik penjara itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Laki-laki mengalami krisis jauh melebihi yang perempuan. Dan dari inmates atau orang-orang buronan yang di dalam penjara itu, diadakan survei saudara di Amerika, bahwa mereka semua mengalami gap di masa kecilnya, mereka tidak merasakan kehadiran the presence of a father. Dari situ saya mengerti karena kenapa Tuhan memposisikan dirinya sebagai father. Karena dia tahu akan ada ayah-ayah yang tidak berfungsi. Karena dia tahu akan ada ayah-ayah yang tidak menjalankan perannya dengan baik. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, semua bisa ditolong, saudara. Ya, semua laki-laki mengalami krisis. Waktu Tuhan menciptakan Adam pertama kali, Tuhan kasih dua hal kepada Adam. Perhatikan, saya berbicara kepada para laki-laki. Tuhan berikan dua hal kepada Adam. Yang pertama, Tuhan berikan hadirat-Nya. Dia belum berikan hadirat Hawa. Karena yang pertama yang dibutuhkan seorang laki-laki adalah hadirat Tuhan. Berdua dengan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan berikan Adam perintahnya. Dia suruh bekerja, dia suruh tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Dua hal ini, saudara. Tentu masih banyak hal yang lain. Tapi dua hal ini saya mau kita semua evaluasi. Apakah kita masih memiliki dua hal ini? The presence of God. Dan juga the word of God. Firman Tuhan itu senantiasa memimpin kehidupan kita. Itulah yang akan mengeluarkan kita laki-laki menjadi di luar selamat daripada apa yang namanya krisis. Ya, mari kita mulai perhatikan keluarga kita, saudara. Dan satu lagi yang terakhir, rentan masalah yang terjadi, semua karena dosa. Dosa bukan aja bikin kita terputus, tapi dosa akan merusak diri kita sekarang. Dan dia akan merusak, akan menimbulkan rentetan-rentetan masalah sampai ke depannya. Dan Tuhan menciptakan kita bukan untuk menanggung dosa. Yang menanggung dosa itu Yesus. Dia purpose-nya bisa menanggung dosa.
Kita manusia tidak diciptakan untuk menanggung dosa. Karena kita akan rusak babak belur, saudara. Karena itu panggilan buat kita semua, saudara. Kita lihat di sini contohnya adalah sexual sin. Tapi dosa nggak hanya untuk urusan seksual. Begitu banyak dosa, perbuatan dosa yang kita bisa lakukan. Tahukah saudara, perbuatan dosa yang tidak diakui dan tidak diberesi, itu adalah beban kehidupan saudara. Saudara akan makin lama makin berat. Saudara akan makin lama makin letih dan lesu. Sehingga datang ke Tuhan aja saudara nggak akan berani. Saudara akan malu. Saudara akan dikuasai rasa malu. Dan setelah rasa malu, saudara berdoa panggil Tuhan aja rasa nggak layak. Itu yang iblis mau. Yang Tuhan mau adalah confess your sin. Maka aku adalah adil dan setia, dan aku akan mengampuni engkau. Dan pengampunannya Tuhan bukan kedua kali doang. Tapi God is a God of every chances. Yang mau kita gunakan untuk bertobat di hadapannya. Kunci daripada pertobatan dosa nomor 1 adalah sadar. Kalau kita nggak sadar, kita nggak akan bertobat. Ya, jadi marilah kita bertobat daripada dosa-dosa yang membebani kita. Karena Tuhan itu murah hati, Tuhan sayang saudara, dan Tuhan siap untuk mengampuni saudara. Bapa, hamba-Mu berdoa buat kami semua. Apabila ada dosa yang tersimpan, Roh Kudus, biar Kau bekerja secara lembut, bahwa Engkau adalah Tuhan yang murah hati. Kau bukan Tuhan yang mau mencelakakan atau menghukum. Karena itu, saya encourage saudara untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami buat segala perkara yang kami lakukan, buat segala perkara kejahatan, perkara yang memalukan, kejahatan dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan Tuhan. Kami akui kesalahan kami. Dan ampunilah kami. Dan kuduskan dan sucikan kami. Sehingga kami berjalan berkenan di hadapan-Mu. Now we declare bahwa kita sudah diampuni Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Pengampunan-Mu luar biasa. Bimbing kami supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.